Hai, apa kabar? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan selalu terlindungi ya. Pada video ini, kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang demokrasi. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ayu Saron Simanung Khalid, Jona Boy, dan Rani Teresia Munte. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian demokrasi. Apa sih demokrasi itu? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Lalu, apa kegunaan dari demokrasi itu? Nah, ada beberapa kegunaan atau manfaat dari demokrasi, yaitu yang pertama, kesetaraan setiap warga negara tanpa melihat latar belakang dan asal rakyat. Yang kedua, kebebasan rakyat untuk menyampaikan pendapat. Hal ini dikarenakan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Yang ketiga, menjamin hak-hak dasar. Yang keempat, memenuhi kebutuhan umum. Dan yang kelima, membuat masyarakat memiliki rasa tanggung jawab. Lalu, yang ketiga ada konsep demokrasi. Konsep demokrasi yang ada di Indonesia merupakan demokrasi Pancasila yang memiliki ciri khusus yang sesuai dengan ideologi negara Pancasila, yakni adanya musyawarah dan mufakat. Musyawarah ialah salah satu nilai luhur dari bangsa Indonesia yang dikenal di semua daerah meskipun dengan istilah yang berbeda. Tidak salah, musyawarah menjadi utama dari demokrasi Pancasila. Yang keempat, nilai demokrasi. Apa itu nilai? Nilai adalah sesuatu yang berharga ataupun sesuatu yang dianggap bermutu sehingga berguna bagi manusia. Nilai sering disebut juga dengan aturan, di mana peraturan dibuat untuk mengatur tindakan manusia agar tertib dan teratur. Lalu, apa itu demokrasi? Istilah demokrasi sering digunakan dalam sistem pemerintahan. Negara yang demokrasi merupakan negara yang meletakkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyatnya. Rakyat dilibatkan dalam menentukan setiap kebijakan dalam pemerintahan. Maka, dapat disimpulkan bahwa nilai demokrasi adalah suatu pola, keyakinan atau hal baik yang dijadikan pedoman hidup bagi masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang demokrasi. Baiklah, selanjutnya saya juga akan melanjutkan materi tentang struktur demokrasi. Berbicara mengenai demokrasi adalah memburaskan atau memperbincangkan tentang kekuasaan, atau lebih tepatnya pengelolaan kekuasaan secara beradab. Ia adalah sistem manajemen kekuasaan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika serta peradaban yang menghargai martabat manusia. Pelaku utama demokrasi adalah kita semua. Setiap orang yang selama ini selalu diatasnamakan namun tidak pernah ikut menentukan. Menjaga proses demokratisasi adalah memahami secara benar hak-hak yang kita miliki. Menjaga hak-hak itu agar siapapun menghormatinya. Melawan siapapun yang berusaha melanggar hak-hak itu. Demokrasi pada dasarnya adalah aturan orang, dan di dalam sistem politik yang demokratis, warga mempunyai hak, kesempatan, dan suara yang sama di dalam mengatur pemerintahan di dunia publik. Sedang demokrasi adalah keputusan berdasarkan suara terbanyak. Ada beberapa jenis demokrasi, tetapi hanya ada dua bentuk dasar. Keduanya menjelaskan cara seluruh rakyat menjalankan keinginannya. Bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berperan langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Di kebanyakan negara demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat, namun kekuasaan politiknya dijalankan serta tidak langsung melalui perwakilan, yang disebut demokrasi perwakilan.
Konsep demokrasi perwakilan muncul dari ide-ide dan institusi yang berkembang pada abad pertengahan Eropa, era pencerahan, dan revolusi Amerika Serikat dan Prancis. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang demokrasi di Indonesia. Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi yang saat ini dipahami di Indonesia merupakan bagian dari pengaruh konsep demokrasi modern. Sejak awal kemerdekaan sampai dengan era reformasi, demokrasi mengalami perubahan dan corak yang berbeda. Praktek demokrasi berdasar Undang-Undang Dasar mengalami perkembangan demokrasi dalam 3 masa. Yang pertama itu masa Republik Indonesia pertama, yaitu masa demokrasi yang menonjol peran parlemen serta partai-partai yang pada masa itu dinamai demokrasi parlementer. Yang kedua itu masa Republik Indonesia II, yaitu demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formil merupakan landasannya dan menunjukkan aspek demokrasi rakyat. Yang ketiga itu ada masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional menonjolkan demokrasi presidensial. Masa ini berakhir bersamaan dengan jatuhnya rezim Orde Baru, yang kemudian demokrasi Indonesia merupakan era baru yang disebut era reformasi, yang diawali dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menonjolkan kebebasan berpolitik yang lebih nyata dan penguatan sistem presidensial. Demikian pemaparan presentasi dari kelompok 5 mengenai demokrasi. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangan kami bila ada kesalahan penulisan atau kekurangan penjelasan, dan terima kasih untuk perhatiannya kepada ibu dosen dan teman-teman sekalian. Sampai jumpa.